Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalam ala Rasulillah wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habib a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan teman-teman komunitas Muslim Indonesia yang ada di Jepang, yang nggak bisa saya sebut namanya satu persatu, Mas Ari dan semuanya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dijaga ya dari segala macam musibah. Ya, apalagi musibah penyakit yang menyebar ya. Kita tahu sama-sama virus corona. Mudah-mudahan kita dijaga sama, dilindungi sama Allah Azza wa Jalla, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah saya sebenarnya udah janji mau ke rumah Habib Ahmad Al-Habsyi ini udah 2 minggu lalu. Tapi saya juga ngedrop mungkin karena capek ya, atau mungkin pikiran berita-berita negatif yang sering dibaca, akhirnya saya drop fisik, saya nggak sempat ke rumah beliau. Wah, tiba-tiba saya ingat beliau, walaupun memang ada beberapa kegiatan hari ini, saya sempatkan waktu ke rumah Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi sekarang nih saya lagi live bersama teman-teman nih di kediamannya Habib Ahmad Al-Habsyi. Ya, beliau 1 bulan lalu ya, atau kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan, dinyatakan positif COVID-19 ya oleh rumah sakit. Tapi alhamdulillah beliau sudah sembuh total ya, makanya saya berani ke sini nih. Karena saya tanya dulu sebelum ke sini, PCR-nya positif apa negatif nih gitu, bersama istri beliau saya tanya. Wah, tenang aja, negatif ya, makanya saya berani ke sini nih. Ya, bentuk ikhtiar kita ya, ikhtiar kita ya. Dikatakan para ulama mengatakan pola penyakit menular ini bagaikan enar, bagaikan api. Yang namanya kalau api ya kita jauhin, jangan deket sama api. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak takut sama corona, gitu. Ya udah, kalau begitu kita taruh dia di kandang harimau. Ya kalau dia lari, nah berarti jangan ngomong yang nggak takut sama corona dia, ya kan? Jadi corona itu bagaikan api, kata para ulama, api. Yang mana kita jangan deket-deket sama api, jauhin api, redam api ya. Dengan apa ya, kalau kita tahu di situ ada orang yang kena COVID positif ya kita jauhin dia. Tapi kalau dia sudah negatif ya insya Allah dia nggak akan menyebarkan penyakit lagi ya. Ini pengalaman Ustaz Ahmad Al-Habsyi ini luar biasa. Ketika beliau sudah dinyatakan negatif, sembuh, tapi tetap beliau dijauhkan dari masyarakat, ya, kucilkan. Nah ini sebuah wabah baru sebenarnya selain corona, adalah wabah diskreditkan pasien-pasien yang udah sembuh. Ini bahaya banget ini yang terjadi di negeri kita. Bahkan pemakamannya aja harus khusus, protokol, nggak disolatin jenazah. Ini luar biasa menurut saya. Bahaya sekali ya, bahaya banget. Ini lebih dahsyat dari penyakit corona ya, yaitu kita mengabaikan hak seorang muslim. Padahal kita tahu muslim itu disolatin jenazahnya, fardu kifayah hukumnya, harus disolatkan minimal 40 orang. Kemudian muslim itu harus itba'uz jenazah. Kita nganterin jenazahnya dia, ini fardu kifayah. Tapi luar biasa ya, karena dinyatakan corona, meninggalnya karena corona, naudzubillah min dzalik, akhirnya dikucilkan oleh masyarakat. Ya padahal tadi saya baru webinar bersama profesor ahli virus gitu. Beliau mengatakan bahwasanya penyebaran virus corona ini melalui droplet, bersin. Orang batuk atau bersin mengeluarkan ludah, kita hirup ludahnya atau bersinnya, baru itu bisa menyerang kita. Ya, sementara orang yang meninggal kan nggak bersin dia, ada nggak? Kalau orang meninggal bersin mah itu pada kabur semua yang lain ya. Oke. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam waktu singkat dan saya juga berbagi waktu dengan Habib Ahmad Al-Habsyi, saya ingin membahas satu materi, Masya Allah, ini materi yang sangat amat penting, yaitu bagaimana kita punya cita-cita, punya visi misi, bukan hanya memiliki rumah di dunia, tapi juga memiliki rumah di surga.
Ya, coba teman-teman nih, saya tanya dari hati yang paling kecil deh jawab. Kerja sampai tinggalkan tanah air, tinggalkan sanak famili, pergi ke Jepang, kerja, cari uang. Tujuannya apa? Pasti, wah tujuannya Ustaz, saya mau nabung, saya belum punya rumah di kampung. Saya pulang nih, saya pengen bangun rumah di kampung. Subhanallah. Mungkin luar biasanya rela tinggalin keluarga yang dicintai, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk punya rumah di dunia. Padahal teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rumah kita di dunia sebagus apapun, semewah apapun, seindah apapun, kita akan tinggalkan juga rumah itu. Karena satu saat ada masa di mana Allah akan cabut nyawa kita. Kita akan berpulang dari dunia menuju akhirat. Semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ya Allah berfirman ya, dimanapun kamu berada, pasti kamu akan diikutin sama kematian. Walaupun kamu ada di benteng yang kokoh, rumah kita gembok, kita kunci. Kalau memang sudah tiba waktunya, kita akan pergi meninggalkan rumah kita. Nah, berarti ada visi misi yang harus kita lampaui. Nggak hanya sebatas visi misi punya rumah di dunia. Kita harus punya juga nih, nanti kita akan hidup di akhirat. Sudahkah kita membangun rumah di surga? Sudahkah kita punya cita-cita punya rumah di surga? Nggak sekedar punya cita-cita punya rumah di dunia. Yang toh nanti kita akan tinggalkan rumah di dunia. Oke, kita punya rumah di dunia. Tapi rumah kita di dunia ini juga nggak selamat dari yang namanya musibah. Ada namanya banjir bandang, hancur rumah yang kita bangun. Ada juga musibah kebakaran, hancur rumah dalam hitungan menit. Kemarin di Sukabumi ya, Masya Allah banjir bandang, ribuan rumah hanyut. Nah, sekarang pertanyaannya, kita pengen punya rumah yang kokoh, yang nggak bakal hancur ditimpa banjir bandang, kebakaran, tsunami. Apa itu? Di mana itu? Cuma ada rumah di surga. Karena kata Rasulullah SAW, al-jannah labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Betapa indahnya kalau kita punya rumah di surga. Kenapa? Karena bahan materialnya dari emas, bahan materialnya dari perak. Ini yang disampaikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan hadisnya ya, biar kita semangat pengen punya rumah di surga. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa malaquhal misk. Ya, jadi debu-debu hasil pembangunan rumah di surga itu wanginya bagaikan minyak kasturi yang begitu wangi. Kalau kita bangun rumah di dunia, debunya kena mata, sakit mata kita. Tapi subhanallah, debu pembangunan rumah kita di surga itu bagaikan minyak wangi mistik yang begitu menyerbak wanginya. Kemudian wahasbu al-lu'lu wal yaqut. Dindingnya, temboknya itu dibuat oleh Allah Azza wa Jalla dari lu'lu, permata yang begitu indah. Yakut, dan dari batu yakut. Wa turbatuha za'faran. Dan tanahnya, debunya itu bagaikan za'faran, minyak wangi, Masya Allah. Man yadkhuluha yan'am. Siapa yang masuk ke dalam rumah di surga, satu langkah kita masuk rumah kita di surga, kita pasti enak, nikmat, nyaman. Nggak kayak rumah kita di dunia. Rumah kita di dunia bisa aja kena hujan, akhirnya bocor, nggak nyaman kita. Tapi rumah di surga, yan'am, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita nikmat, pasti kita bahagia. Wa yakhlut la yamut. Kalau kita sudah masuk rumah di surga, kita akan hidup abadi, nggak akan mati. Kalau kita target hidup di dunia doang nih, kita pasti mati. Na'udzubillah. Tapi kalau kita sudah punya jaminan rumah di surga, kita abadi, nggak akan pernah merasakan kematian. La tabla thiyabuhum. Kata Rasulullah SAW, baju yang dipakai ini nggak akan rusak. Ketika dia sudah masuk ke dalam rumah di surga, bajunya nggak akan bolong, nggak akan compang-camping, nggak akan kekecilan, nggak akan kegedean, nggak. Bajunya akan abadi, bajunya bagusnya abadi. Kita lihat punya rumah di surga, ya Allah, baju kita pakai sebulan karena kegemukan, kesempit, atau kita kena sakit kurus, bajunya kegedean. Tapi di surga kita layak pakai selama-lamanya. Apa yang kita pakai lagi. Wala yafna syababuhum. Kata Rasulullah, masa muda mereka tidak akan hilang. Jadi diceritakan oleh para ulama, kisaran orang yang masuk ke dalam surga umurnya antara 25 sampai 30 tahun. Itu selamanya dia ada di usia itu. Usia 25 sampai 30 tahun. Sementara kita di dunia nih, kita nggak akan bisa pungkiri, kita nggak akan bisa menghentikan waktu. Waktu berjalan, umur kita akan berkurang, jatah umur kita berkurang. Tadi rambutnya hitam jadi putih,
Tadi yang giginya komplit akan berguguran. Tadinya matanya terang, matanya akan kabur. Telinga yang tadinya jelas mendengar dimakan oleh waktu, akhirnya telinga menjadi tuli, menjadi kabur pendengaran kita. Kulit yang tadinya kenceng jadi kendur. Ini yang dikatakan Buya Hamka, ada 5 R. Kalau sudah menimpa seseorang, hati-hati. Sebentar lagi dia akan bersahabat dengan malaikat maut. Apa itu R? Yang pertama, uban bertabur. Ya, jadi kalau sudah ada ubanan, ingat, kita harus mempersiapkan rumah di surga. Karena sebentar lagi rumah kita di dunia kita akan tinggalkan. Kemudian gigi gugur, mata kabur, ya mata kabur, penglihatan kabur, mata kabur, kemudian yang keempat kulit kendur. Tadinya ganteng dia akan keriput, tua, jelek, nggak enak dilihat. Kemudian yang kelima siap-siap dikubur. Ini nasihat dari Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Apalkan 5R ini ya teman-teman. Kemudian, apa saja amalan yang bisa membangunkan kita rumah di surga yang begitu indahnya. Batu batanya dari emas yang kita injak-injak. Bayangkan kalau kita, istri kita dikasih 5 gram emas saja, dia bahagianya bukan main. Ini enggak, yang diinjak-injak emas. Itu rumah di surga, ya Allah. Allah ma'adkhilna jannah, ya Allah. Siapkan kami rumah di surga, ya Rabb. Gimana caranya? Ternyata amalan kalau ingin memiliki rumah di surga itu betapa gampangnya, betapa mudahnya. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita mempersiapkan rumah di surga? Atau sebaliknya, kita hanya pengen punya rumah di dunia, di surga kita nggak punya apa-apa, bahkan na'udzubillah min dzalik, selamat. Karena visi misi kita hanya terbatas kepada dunia. Kita lupa bahwasanya kita ini makhluk akhirat, kita ini makhluk surga, bukan makhluk dunia. Kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, nenek moyang kita Sayyidah Hawa itu ada di surga. Tempat tinggalnya di surga. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah benci karena memakan satu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna bitu minha jami'a." Turun kalian semua ke dunia, ke bumi. Jadi ini kita ini pada hakikatnya manusia surga, makhluk surga. Karena bagaimana kita mengembalikan diri kita ke surga lagi. Jasad dan ruh kita ke surga lagi. Ya, dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu gampang, mudah kalau kita mau meluangkan waktu. Yang pertama adalah binaul masajid, yaitu membangun masjid. Subhanallah, membangun masjid. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW, man bana masjidan walau kamafhas qatatin banallahu baitan bil jannah. Barang siapa yang membangun rumah tempat orang beribadah, tempat orang sholat, walaupun sebesar sangkar burung. Subhanallah, mafhas qatah itu sangkar burung. Dia bangun satu orang aja sholat. Maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Sekecil itu, Allah ganjar dia dapat rumah di surga. Jadi teman-teman, saya pernah ke Kuningan, Jawa Barat. Mohon maaf, Majalaya, Jawa Barat. Saya melihat, subhanallah, nggak ada tempat sholat. Satu kampung nggak ada tempat sholatnya. Jatuh air mata saya. Di mana kepedulian kita sebagai seorang muslim? Ada satu perkampungan yang mayoritas muslim, nggak ada masjidnya, nggak ada musola. Akhirnya mereka sholat itu benar-benar luar biasa. Di pos RW atau pos desa, mengambil air sumur untuk wudhu. Di situ luar biasa. Jadi ini kita harus punya target, punya rumah di surga dengan apa? Bangun rumah Allah di dunia. Masjid, musola. Ya Allah, saya mau tabung ya Allah. Saya nggak mau boros beli baju mahal, beli tas mahal, beli topi mahal atau aksesoris. La ya Allah, wallahi la. Saya mau nabung ya Allah, kalau saya biar bisa bangun masjid di kampung saya. Saya bangun musola. Oh, usah patungan, saya yang bangun. Kenapa? Saya pengen punya rumah di surga ya Allah. Saya pengen punya rumah di surga. Rumah di dunia yang engkau titipkan kepada saya akan tinggalkan. Sementara yang abadi hanya rumahmu di surga ya Rabb. Ini yang pertama, bangun masjid. Ini adalah amalan yang bisa membangunkan kita rumah di surga. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau pengen kita punya rumah di surga, ini hadis yang saya sampaikan tadi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban wa fi sahihi an Jabir, dari Jabir bin Abdullah, dan disahihkan oleh Syekh Albani, man bana lillahi baitan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan bangun rumah di surga. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita pengen punya rumah di surga adalah membaca surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Berapa kali kita baca kalau pengen punya rumah di surga? 10 kali kita baca. Karena kata Rasulullah SAW, man qala qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha banallahu lahu baitan fil jannah.
Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai khatam, sampai lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali, Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Wah Ustaz, ini gampang banget. Iya gampang, tapi banyak orang yang nggak punya rumah di surga gara-gara dia melewatkan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Dia lebih baik ngobrol, ngalur ngidul, mohon maaf main Mobile Legend. Saya pernah ngobrol dengan orang yang main handphone itu 20 jam sehari. Kemana dia? Dia nggak sholat. Dia nggak mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Waktunya habis. Padahal Nabi SAW menilai, Allah ini menilai kualitas Islam kita bukan dengan sekadar kita pakai peci, pakai baju koko, sarung. Lah, wallahi la. Allah menilai kualitas Islam kita dengan bagaimana kita mengisi waktu-waktu. Ketika kita mengisi waktu-waktu dengan bermanfaat, yang mengundang pahala, mengundang ridha Allah, pasti kita Islamnya berkualitas. Karena kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kualitas Islam seseorang itu bagus ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita dihadapkan nih, ini ngaji Quran sama nonton TV. Kita pengen tahu nih Islam kita berkualitas apa enggak. Kita pengen tahu Islam kita berkualitas apa enggak. Maka kita pengen mau ngaji dibandingkan kita na'udzubillah min dzalik menonton hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat kualitas Islam kita ini bagus apa enggak, gampang. Ya Allah, lihat kualitas kita mengisi hari-hari. Ketika kita mengisi hari-hari bermanfaat, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala pasti menganggap Islam kita berkualitas. Tapi kalau kita mohon maaf lebih menggunakan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, udah dipastikan Islam kita nggak berkualitas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga ketiga, kita mengucapkan kalimat istirja ketika kita kena musibah. Ketika kita kena musibah, kata yang pertama keluar dari mulut kita harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki ini bukan milik kita. Demi Allah, apa yang kita miliki ini pada hakikatnya hanya titipan Allah. Makanya inilah kita kalau pengen punya rumah di surga, mengucapkan kalimat istirja ketika kita tertimpa musibah. Hilang handphone, innalillah. A'udzubillah min dzalik ya. Kita kehilangan apa yang kita sukai, innalillah. Ini adalah obat dari segala macam penyakit dan ini adalah penyembuh segala macam kegundahan dan kegelisahan. Innalillah. Makanya kata para ulama, kenapa Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya itu dia nggak mengatakan innalillah. Ya, Nabi Yakub nggak tahu mau ngomong apa ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kata para ulama istirja ini adalah kalimat khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Karena kehilangan gunda, makanya Nabi Yakub dia bingung mau ngomong apa, akhirnya dia sampai menangis, sampai buta mata. Tapi kita orang umat Nabi Muhammad ketimpa musibah apapun udah dikasih obatnya, pil. Yang kalau kita mau makan itu penyembuh segala macam kegelisahan, kesedihan kita. Apa itu? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah. Ya. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis yang ingin saya sampaikan adalah yang diriwayatkan Nabi Musa al-Asy'ari. Hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata waladul 'abd." Kalau seorang hamba, anak hamba ini meninggal. Jadi ada seseorang punya anak bayi baru lahir, anaknya meninggal. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala utus malaikat. Utus malaikat untuk mengawasi. Allah Maha tahu, tapi Allah menginformasikan kepada kita. Allah tanya kepada malaikat pencabut nyawa, yang mencabut nyawa anaknya, bayinya, oroknya. Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat, "Kaifa qabattum tamrata fuadih?" Bagaimana ketika engkau mencabut buah hatinya? Subhanallah. Allah bilang tamrata fuad. Ya, jadi anak itu buah hati, kita nggak bisa pungkiri. Kita cinta sama anak kita, kita sayang sama anak kita. Sampai ada istilah apapun yang anak inginkan kita berikan. Sakit cinta buah hati. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengatakan, "Kaifa qabattum tamrata fuadi?" Bagaimana ketika engkau cabut nyawa anaknya, putrinya, putranya, apa yang terjadi? Kemudian malaikat bilang, "Ya Allah, hamidak wastarja'ak." Ya Allah, ketika saya cabut nyawa putranya, putrinya yang masih bayi, dia mengucapkan kalimat istirja. Dia memujimu ya Allah.
Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak saya milik Allah. Kalau Allah mau ambil terserah Allah. Dia ridha dengan ketentuan Allah. Dia pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Ya yal malak ubnu lahu fil jannati baitan wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikat, sekarang juga bangunkan rumah untuk dia di surga. Dan namakan rumahnya rumah pujian. Udah gak usah lama-lama, sekarang juga bangunkan dia rumah di surga. Allahu Akbar. Ini adalah amalan ya. Kalau kita pengen punya rumah di surga, ketika tertimpa musibah, jangan pernah mulut kita mengatakan apapun kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu kalimat yang akan membuat kita dibangunkan rumah di surga. Makanya sedikit banget orang yang punya rumah di surga. Betapa banyak orang yang marah dengan takdir Allah. Saya dikasih sakit, ya Allah kenapa saya sakit? Saya kan sholat ya Allah. Yang nggak sholat kenapa dia malah sehat? La wallahi la. Kemuliaan sakit itu. Kemuliaan ketika engkau diberikan demam. Bahkan kata Rasulullah SAW, demam ini bisa mengikis dosa. Khataya. Ya, bisa mengikis mukaffiratul dzunub. Bisa menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, memuliakan. Subhanallah. Kemudian yang keempat ya teman-teman ya, tadi udah ada ketiga. Ini hadisnya yang tadi saya sampaikan diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ya, hadis dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Abu Musa al-Asy'ari dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman 362. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin punya rumah di surga, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita mau masuk mall, kita mau masuk pasar, kita mau pergi ke pusat perbelanjaan, jangan lupa baca doa masuk pasar. Nah, ini saya mau tanya nih, teman-teman nih hafal nggak nih doa masuk pasar? Gimana nih host kita, coba tanyain, ada nggak yang hafal doa masuk pasar? Doa masuk pasar biasanya Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Udah. Insya Allah. Ya, ini kita harus hafalkan nih. Sama-sama kita baca ya. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. Wa huwa hayyun. La yamut. La yamut. Biyadihil khair. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Ini luar biasa doa ini, doa masuk pasar ini. Kata Rasulullah SAW, siapa yang baca ketika hendak masuk ke dalam pasar, maka kataballahu lahu alf hasanah. Allah tulis buat dia 1 juta kebaikan. Wa mahallah alf sayyi'ah. Ya 1000 kali 1000 kan 1 juta. Jadi 1 juta kejelekan dia dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a lahu alf hasanah, diangkat derajat dia 1 juta. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala bana lahu baitan fil jannah. Dibangunkan rumah di surga dengan baca doa masuk pasar. Kenapa di pasar ini tempat penipuan, banyak orang bohong. Barang jelek dibilang bagus. Di pasar juga membuat kita rakus. Barang yang kita beli bukan sesuai kebutuhan tapi keinginan. Sehingga kita na'udzubillah melakukan tabdzir, melakukan pemborosan di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, maka kita baca doa ini mengingatkan diri kita. Tapi selain itu bisa membangunkan kita rumah di surga ya. Kemudian yang kelima, teman-teman, kalau kita ingin memiliki rumah di surga, ketika kita sholat berjamaah, kita menutup celah. Jangan sampai ada celah dalam saf kita. Jangan sampai saf kita bolong. Subhanallah. Ini betapa banyak kaum muslimin. Ya, gara-gara takut corona, akhirnya dia jauh-jauhan sholat. Ya, padahal ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berjamaah. Dengan kita berjamaah, lembut hati kita sesama muslim, kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan ya Imam Al-Bukhari ya, dalam silsilah as-sahihah, Syekh Al-Albani punya kitab, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'a biha daraj.
Barang siapa yang menutup celah ketika saf itu bolong, kosong, dia tutup saf rapat, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga dan diangkat derajat. Makanya sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita lihat saf. Sawu sufufakum. Sawu sufufakum. Rapatkan, luruskan. Nah ini sunnah Nabi kita SAW, dan kalau kita bisa melakukannya, menutup celah kosong dalam saf, Allah bangunkan kita rumah di surga. Kemudian yang keenam, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita ingin punya rumah di surga, al-muwadhafah ala sunanir rawatib. Komitmen menjaga sholat sunnah rawatib yang 12. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu ada 12. Kalau kita bisa nih komitmen, kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Karena kata Rasulullah SAW, "Man shalla isnata asyrata fi kulli yawmin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat, yaitu sholat sunnah rawatib, Allah bangunkan dia rumah di surga. Nah, ini Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani, itu mendeskripsikan, menjelaskan, mensyarahkan 12 itu maksudnya apa aja, kapan aja, berapa rakaat aja. Ini teman-teman catat ya. Yang pertama adalah man tabara ala sintai asyrata raka'ah minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang komitmen menjaga salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan dia rumah di surga. Yang pertama, 4 rakaat qabla zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi yang biasa salat sunnah zuhur 2 rakaat tambah 2, 4. Kemudian wa raka'atain ba'daha. 2 rakaat setelah salat zuhur. Kemudian wa raka'atain ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah salat maghrib, wa raka'atain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Itu jumlahnya 12. Pas. Itu nggak nyampe setengah jam, akhir. Nggak nyampe setengah jam. 3 sampai 5 menit. 5 kali 12 ya. Kurang lebih 1 jam. 1 jam kita kerja buat Allah ya, dengan melaksanakan sunnah Allah bangunkan kita rumah di surga. Kalau rumah di dunia, Masya Allah, KPR aja bisa 20 tahun. Sekarang ditambahin 30 tahun. Mati dia tapi belum lunas rumahnya. Mati dia, rumahnya masih nunggak. Ahli waris yang nanggung. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau rumah di surga 1 jam. Allah langsung bangunkan kita rumah di surga. Ya Allah. Betapa rahmatnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu umur kita ini pendek-pendek. Allah tahu manusia ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Oh, lemah visi misi, dikasih dunia sedikit dia lupa sama akhirat. Sehingga kita butuh hal yang mengingatkan kita, amalan yang mudah, bukan yang susah. Dari sholat 50 rakaat, Allah kasih kita dari dulu sholat 50 waktu. Sampai Nabi Musa meminta dispensasi kepada Rasulullah agar minta kepada Allah dispensasi. Sampai hampir 5 waktu. Kenapa akhir kita ini manusia akhir zaman lemah. Lemah iman. Lemah semangat. Makanya dikasih amalan-amalan yang ringan, yang mudah. Agar kita bisa menggapai sesuatu yang banyak. Makanya disampaikan, amila qalilan ujira katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Subhanallah. Kenapa? Dia punya ilmu dalam beramal. Dia punya resepnya. Dia punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh banyak orang. Dia punya kuncinya. Yang nggak semua orang punya kuncinya. Apa itu? Ilmu yang tadi. Salat sunnah 12 rakaat. Allah bangunkan dia rumah di surga. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang amalan yang selanjutnya yang bisa membangunkan kita rumah di surga adalah tarkul jidal. Meninggalkan perdebatan. Sekarang kita hidup di zaman yang orang senang dengan perdebatan. Orang pengen mau dikatakan lebih pintar daripada yang lain. Lah, kalau kita enggak. Saya belajar agama ini untuk menundukkan hati saya di hadapan Allah. Bukan untuk menggontok-gontok sesama muslim, menjatuhkan sesama muslim, debat, menang, dia kalah. Nah, kita mengamalkan agama, menundukkan hati kita di hadapan Allah. Menjadi pribadi yang tawadu. Makanya satu amalan kalau kita bisa amalkan ini juga bisa membangunkan kita rumah di surga. Apa itu? Meninggalkan perdebatan. Rasulullah SAW bersabda, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah,
Ma'ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Terus liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya akan jamin seseorang dapat rumah di surga kalau dia meninggalkan perdebatan. Walaupun dia menang. Dia punya dalil, oke, punya dalil, alhamdulillah, dalilnya kuat, dalilnya sahih, tapi enggak itu yang tujuan saya belajar dalil bukan untuk merendahkan kamu di hadapan orang lain. Lah. Saya belajar dalil agar saya punya pondasi beragama. Bukan untuk berdebat sehingga saya bisa dikatakan orang alim, orang pintar, kiai, ustaz. Lah. Enggak, saya hindari perdebatan. Persaudaraan di atas segalanya, persatuan di atas segalanya. Walaupun saya benar. Kalaupun mau nasihatin dia 4 mata, jangan di depan orang banyak. Sehingga membongkar aib dia, membongkar kebodohan dia sehingga dia malu, akhirnya dia menjauhkan diri dari agama. Naudzubillah. 4 mata. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, an-nasiha lal fadhihah. Nasihat itu enggak boleh membongkar aib. Jangan engkau bongkar aib dia di hadapan orang banyak. Oh, Ustaz, dia sholatnya enggak benar. Rukunnya enggak benar. Rukun sholat ada 14, dia rukun sholatnya enggak tahu, enggak jelas. Nasihatin berempat, mungkin dia belajar agama dari guru yang salah. 4 mata. Ajak dia makan, traktir, ya. Lembutkan hati dia untuk bisa menerima nasihat. Jangan sampai kita masuk ke dalam ranah perdebatan yang membuat hati kita keras. Kemudian yang selanjutnya, berbohong. Meninggalkan bohong. Walaupun kita cuma bercanda. Ya, sekarang banyak orang yang bercanda, komedi, tapi akhirnya naudzubillah min dzalik berdusta, ya. Membuat orang tertawa untuk cari uang, untuk cari popularitas. Kita sebagai seorang muslim kalau pengen punya rumah di surga, meninggalkan bercanda, ya, meninggalkan bohong walaupun itu bercanda. Itu sifat seorang muslim dan itu akan dijamin punya rumah di surga. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya saya pikir ini terakhir, yaitu kalau ingin kita punya rumah di surga, kita memperbaiki akhlak kita. Karena kata Rasulullah, saya juga jamin seseorang dapat rumah di surga kalau dia memperbaiki akhlak. Memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Mungkin ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi ya sama Habib kita, Habib Ahmad Al-Habsyi. Wa jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa ngobrol ya.